kecelakaan industri besar selalu meninggalkan dua hal, kerugian dan pertanyaan. Apa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah tragedi itu sebenarnya bisa dicegah? Halo, bersama saya Nadia dengan akhiran NIM 67. Hari ini saya akan membahas dua tragedi besar. Ledakan di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel Morowali tahun 2023 dan ledakan gedung bahan kimia Ruihai International Logistik di Tianjin, China tahun 2015. Pertama kita masuk ke Morowali. PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS adalah bagian dari kawasan industri IMIP, salah satu pusat produksi nikel terbesar di Asia. Perusahaan ini memproduksi stainless steel dan bahan baku industri listrik dengan ribuan pekerja dari berbagai daerah. Bekerja dengan bahan berisiko tinggi seperti tanur peleburan, gas industri, panas ekstrim, dan bahan kimia pengolahan nikel. Dengan skala sebesar itu, standar keselamatan harusnya menjadi prioritas absolut. Kasus kedua, Ruihai International Logistik di Tianjin, China. Ini adalah perusahaan logistik bahan kimia berbahaya skala besar. Mereka menyimpan ribuan ton sodium cyanide, ammonium nitrate, potasium nitrate, dan bahan eksplosif kelas tinggi. Ruihai melayani ekspor-impor bahan kimia untuk industri global. Artinya, setiap kesalahan kecil bisa berakibat kehancuran masif. 16 Desember 2023 sekitar pukul 5.30. Pekerja sedang melakukan perbaikan pada salah satu tanur peleburan. Di saat bersamaan, terjadi kebocoran gas dan kontak panas ekstrim, menyebabkan ledakan besar. Ledakan menghancurkan sebagian struktur tanur, menewaskan lebih dari 20 pekerja dan melukai puluhan pekerja lainnya. Ketika tim respon darurat datang, api sudah menyebar karena adanya debu logam, gas industri, dan panas terperangkap. Penanganan awal dilakukan oleh tim internal ITSS dan IMIP, lalu disusul pemadam kebakaran Morowali. Namun sejumlah laporan menyebutkan keterbatasan alat keselamatan, kurangnya jalur evakuasi, dan kelelahan pekerja akibat jam kerja panjang. 12 Agustus 2015 pukul 22.50, kebakaran kecil ditemukan di gudang bahan kimia Ruihai. Petugas pemadam datang, tapi tidak mendapat daftar bahan kimia secara lengkap. Mereka menyemprot air pada bahan yang seharusnya tidak boleh terkena air, seperti kalsium karbida. Api berubah menjadi reaksi kimia, memicu dua ledakan besar. Ledakan kedua mencapai kekuatan setara 20 ton TNT, merusak radius lebih dari 1 km. 173 orang meninggal, ratusan luka-luka, ribuan bangunan rusak. Investigasi pemerintah Tiongkok menemukan bahwa gudang Ruihai menyimpan bahan kimia jauh melebihi batas, izin palsu, dan operator tidak memenuhi standar keselamatan internasional. Dari dua kasus ini ada beberapa persamaan penting. 1. Bahan berbahaya tidak dikelola sesuai standar internasional. 2. Prosedur keselamatan lemah, pekerja tidak mendapat informasi lengkap. 3. Respon awal lambat karena minim koordinasi antar unit. 4. Korban jiwa tinggi karena area kerja padat. Namun ada perbedaan besar. 1. Skala ledakan. Tianjin jauh lebih besar karena bahan eksplosif disimpan dalam jumlah ekstrim. 2. Transparansi data. Kasus Tianjin mencuat karena adanya manipulasi izin dan pelanggaran ilegal. 3. Penanganan pemerintah. China melakukan investigasi besar dan menghukum petinggi perusahaan. Sementara Morowali lebih fokus pada penanganan korban dan evaluasi internal kawasan industri. Di Morowali, penanganan dilakukan oleh tim internal ITSS, IMIP, pemadam lokal, Rumah Sakit Morowali, dan kementerian terkait. Fokusnya pada evakuasi, perawatan korban, serta pemeriksaan alat produksi. Sedangkan di Tianjin, prosesnya jauh lebih masif. China mengerahkan militer kimia, 200 lebih mobil pemadam, drone, tim deteksi toksis, dan melakukan pemetaan zona berbahaya.
ada evakuasi besar-besaran dan pembentukan tim investigasi nasional. Ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan di Indonesia. 1. Standarisasi nasional keselamatan industri berbahaya menggunakan acuan OSHA dan ISO 45001. 2. Kewajiban audit keselamatan tahunan oleh lembaga independen. 3. Transparansi data berbahaya pada setiap pabrik. 4. Pelatihan wajib pekerja terkait bahaya gas, panas, dan kimia. 5. SOP evakuasi dan jalur keluar yang jelas tidak boleh dilanggar. 6. Pemasangan sensor gas, suhu ekstrim, dan alarm otomatis. 7. Peningkatan pengawasan pemerintah daerah terhadap kawasan industri besar. Tragedi seperti Morowali dan Tianjin bukan sekedar data atau headline. Di baliknya ada keluarga, ada masa depan, dan ada nyawa manusia. Keselamatan kerja bukan pilihan, tapi kewajiban. Saya Nadia dengan akhiran NIM 67 pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton.